pesulap merah itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Para dukun itu menuding Marcel telah menghina profesinya dan membuat penghasilan mereka turun drastis. Lantas bagaimana? Taruh. Wah. Tutup. Wah. Buka, Bang. Wah, ada. Apa nih? Set, ini lebih banyak dari uang yang tadi, Bang. Caranya, ini gampang nih, Bang. Uang gepokan ini pegang seperti ini, taruh di belakang bantal. Taruh belakang bantal. Gini megangnya. Kalau dilihat tadi juga di video kayak gini juga, Bang, megangnya. Terus lihat, tutup. Nah, ketika ditaruh, taruh aja di belakang sini. Tuh. Ya. Taruh. Ada dong udah. Iya kan, taruh nih. Fake effect dulu kan? Fake effect gini, Bang. Ini taruh dulu. Wah, biar nggak megang apapun. Pas mau ngambil lagi, ambil lagi nih belakang. Nih. Oh. Ambil lagi. Buka. Fake effect. Pura-pura gagal. Ambil lagi. Bersih. Taruh. Nah, ini baru tutupin nih, Bang, di belakang. Oh. Set. Tutup lagi. Berarti kamera cuma boleh ngesut dari sini? Yes. Dukun itu seolah-olah yang bisa melihat jin. Dukun itu yang bisa melihat penyakit ini disantet. Nah, itu yang saya maksud adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Makanya saya bilang dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Marcel pesulap merah dikepung dukun. Persatuan Dukun laporkan Marcel pesulap merah ke polisi. Aksi Marcel Radival si pesulap merah membongkar trik praktek perdukunan yang diduga untuk membohongi pasien, membuat gerah para dukun alias praktisi supranatural. Marcel yang awalnya hanya berseteru dengan Gus Samsudin, kini menghadapi kelompok dukun yang telah melaporkan sang pesulap merah itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Para dukun itu menuding Marcel telah menghina profesinya dan membuat penghasilan mereka turun drastis. Lantas bagaimana respon Marcel atas laporan para dukun itu ke polisi? Kalau dia mau cari uang lah, tapi jangan menjelek-jelekan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu, gitu kan. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Selama ini tidak ada yang melaporkan ke polisi kan. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Katanya kamu dilaporin, lu dilaporin? Udah sering. Sering? Dukun sakti yang sok tahu tentang hal goib itu nggak dilindungi hukum. Mereka itu ilegal. Enggak, dulu kan pas belajar perdukunan saya pelajari juga. Apa iya di Indonesia nggak ada larangannya nih? Kok dukun-dukun dibiarkan aja jual jimat dan sebagainya? Akhirnya cari-cari tahu pasal-pasalnya. Ada, Indonesia tuh melarang hal tersebut. Bahkan RUU KUHP yang terbaru juga gitu kan. Samsudin diperiksa Polda Jatim terkait laporannya terhadap Marcel. Sementara itu, perseteruan Marcel Radival si pesulap merah dengan Gus Samsudin masih terus berlanjut. Akhir pekan kemarin, pimpinan Padepokan Nurzat Sejati itu telah diperiksa penyidik Polda Jawa Timur terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Marcel. Tak cukup sampai di situ, Gus Samsudin juga akan kembali melaporkan Marcel dengan kasus berbeda. Banyak hal ya tentang kerugian yang didapatkan setelah kejadian ini, terus bagaimana asal muasalnya dan kenal atau tidak, banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Jadi kita persiapkan untuk laporan kita ke Polres yang tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh Bang Marcel. Kenapa nggak mau masuk ke dalam padepokan adalah agar pembuktiannya dilihat oleh banyak warga yang ada di sekitar situ. Biar warga juga kalau emang asli, ya ini asli loh. Kalau emang trik, ya udah trik gitu. Marcel tak gentar hadapi laporan para dukun ke polisi. Dilaporkan ke polisi oleh para dukun tak membuat Marcel si pesulap merah gentar. Marcel masih saja membongkar trik perdukunan yang menurutnya sebagai pembohongan pasien. Marcel memang sedang dimusuhi dukun, tapi di sisi lain, pemuda berusia 27 tahun itu disukai dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dalam menghadapi upaya hukum para dukun. Suntikan ini dipakai untuk memasukkan cairan yang seperti darah ini. Ini kebanyakan nih. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukin silet, jarum dan lain sebagainya nih.
Ini udah ada kawat, udah ada silet, udah ada jarum. Oke, ini lubang yang tadi kita buat. Cara nutupnya gini, pakai lilin. Lalu kita tetesin sedikit aja ke lubang yang ini nih. Udah jadi nih telurnya. Ini yang biasa digunakan untuk pengobatan-pengobatan telur itu. Ada praktisi dari ini yang menggunakan tisu-tisu begini nih. Ini tisunya digunakan untuk menutup lubang si telur ini nih. Cara nukernya ada yang pakai dimatiin lampu lah, ya kan? Habis diginiin ke pasiennya nih, dimatiin lampunya dulu. Alasannya biar lebih fokus, biar energinya nggak kabur kemana-mana dan lain sebagainya. Tadi ya, kalau mereka ini kan kayak nggak suka dibongkar-bongkarin, penghasilan mereka turun. Sekali lagi tujuan saya itu untuk di kehidupan berikutnya. Tugas saya cuma mengingatkan. Masalah lu mau dengar atau enggak, tanggung jawab lu. Pesulap merah bongkar praktek dukun ilmu hitam. Selain membongkar trik dukun dalam membohongi pasiennya, Marcel si pesulap merah juga membongkar kedok ilmu hitam praktisi supranatural seperti santet, teluh, guna-guna, dan sebagainya. Aksi Marcel itu mendapat sorotan dari mantan praktisi supranatural ilmu hitam, Ria Puspitasari. Iya. Ya itu pakai racun. Racunnya itu memang tidak terdeteksi oleh medis. Ciri-cirinya ada yang muntah darah, BAB darah, dan sebagainya. Santet tuh ngirim dari jauh. Iya. Nah, maksudnya teknis pengirimannya bagaimana ya? Cari tahu dulu, biasa makan di mana, terus kerja di mana, lewat pulang mana gitu. Makanya bayarannya gede. Oh, polanya. Iya, polanya dipelajari dulu. Nah, ketika udah dapet polanya, makan di sini, bayar orang si dukun, kayak orang bayaran untuk pura-pura seolah-olah jadi teman dia. Nah, ketika jadi teman dia, ketika makan di situ, udah makanannya. Bentar bro, gua aja yang ngambilin. Cek, makan. Ketika makan atau minum, biasanya minum, itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi racun santet ini nempelnya di tenggorokan. Makanya medis ketika muntah darah, BAB darah, ngeceknya di pencernaan. Sedangkan racunnya nempel di sini, di tenggorokan. Cara menyembuhkannya adalah pakai usus bebek. Jadi usus bebek, tengahnya dikasih bambu, di kayak PCR gitu. Kalau untuk menyantet, iya bantuan makhluk halus. Karena kan saya percaya dengan kemampuan makhluk halus saat itu. Saya bersekutu dengan satu jin dan beberapa makhluk halus lain. Jadi saya percaya kalau yang mengerjai itu bukan hanya saya tapi tangan-tangan setan. Sebenarnya kalau santet itu menyakiti secara mental dan sakit itu dibuat karena mentalnya dia udah rusak gitu. Sugestinya berlebihan. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengaku-ngaku ngelihat jin, ruddat syahadatuhu, persaksiannya akan ditolak, wa uzira li mukhalafatil Quran. Dia harus dihukum karena telah nyelisih Quran. Dua jenis sihir inda saharoh. Jadi yang membagi-bagi ilmu sihir sendiri itu penyihir sendiri. Setuju. Ilmu putih itu bukan berarti agama ya. Jadi memang yang membagi-bagi ini adalah dukun.